Dunia masih terguncang akibat konflik Israel dan Palestina. Tapi semakin hari, konflik ini semakin meluas dan dinilai dapat mengakibatkan perang dunia. Yang terbaru, kubu Irak juga masuk ke dalam gejolak dan mengancam akan menyerang Amerika Serikat jika mendukung Israel dalam perang di jalur Gaza. Menarik untuk melihat bagaimana Irak bertahan sebagai negara yang penuh dengan konflik. Serta seperti apa kehidupan warga Irak di tengah konflik dalam negeri yang seperti tak ada habisnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Pada abad ke-20, wilayah Irak yang kita kenal saat ini berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Saat itu, Irak masih dikenal dengan nama Mesopotamia dan keseluruhan wilayahnya terbagi menjadi 3 provinsi, yakni Mosul, Baghdad, dan Basrah. Pada tahun 1914, Inggris awalnya merebut Irak dari Kesultanan Utsmaniyah selama Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1920, Inggris diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk mengelola negara ini. Dan ketiga provinsi tadi digabunglah menjadi satu. Di bawah perlindungan Inggris, sebuah monarki Hashemite diorganisir pada tahun 1921. Dengan pengangkatan Faisal bin Al-Husain bin Ali Al-Hashemi sebagai raja. Pemerintahan Raja Faisal berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi Irak pasca ditemukannya ladang minyak yang sangat besar di sekitar kota Kirkuk pada tahun 1927. Hingga akhirnya pada 3 Oktober 1932, sebuah negara berdaulat didirikan dan diberikanlah kemerdekaan. Nama Mesopotamia tak lagi digunakan dan diganti menjadi Kerajaan Irak. Dengan bendera seperti ini dan lambang seperti ini. Namun hanya berselang setahun, Raja Faisal ditemukan dalam kondisi yang tak lagi bernyawa. Pemerintahan Irak kemudian dilanjutkan oleh putra mahkota satu-satunya Raja Faisal, yakni Raja Ghazi atau Ghazi bin Faisal bin Hussein, yang mulai memerintah Irak sejak 8 September 1933. Sering terjadi aksi pemberontakan yang menuntut diubahnya sistem pemerintahan dari monarki ke republik. Berbagai pemberontakan ini terjadi karena pemerintahan kerajaan dianggap tidak dapat memenuhi kepentingan mendasar dari rakyat Irak. Pemerintah kerajaan diduga dianggap sebagai boneka kerajaan Inggris. Apalagi keluarga kerajaan mempraktekkan gaya hidup mewah yang sangat tidak sesuai dengan kondisi rakyat pada umumnya. Pemberontakan besar pertama yang didalangi oleh militer Irak terjadi pada tahun 1936 yang dipimpin oleh Jenderal Bakar Siddiqui. Sementara puncak pemberontakan terhadap kekuasaan monarki di Irak terjadi dalam peristiwa kudeta berdarah pada 14 Juli 1958, di mana seluruh keluarga kerajaan dipaksa menemui ajal mereka. Kudeta ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Abdul Karim Qasim dan didukung oleh banyak perwira dalam tubuh angkatan bersenjata Irak. Akhirnya, kudeta militer ini berhasil menggulingkan kekuasaan monarki Irak secara paksa dan mengubahnya ke dalam bentuk Republik Irak. Dan Jenderal Abdul Karim Qasim diangkat menjadi Presiden Irak yang pertama. Setelah berbagai peristiwa kudeta militer, akhirnya Irak ini jatuh ke tangan diktator Jenderal Saddam Hussein pada 16 Juli 1979. Selama pemerintahan Saddam Hussein, banyak terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran nilai-nilai demokrasi yang lain, seperti absennya kebebasan berpendapat, hilangnya kontrol publik terhadap pemerintah, media yang cenderung berfungsi hanya sebagai corong kepentingan politik pemerintah, hingga pemilihan umum presiden yang pasti dimenangkan oleh rezim Saddam Hussein. Presiden yang dijuluki tangan besi ini juga menancapkan taringnya di dunia internasional. Di tahun 1980-an, Saddam mengobarkan perang terhadap Iran untuk ekspansi kekuasaan. Perang fenomenal antara Irak dan Iran ini berakhir di tahun 1988 dengan memakan korban hingga jutaan nyawa. Tapi Saddam belum tobat dan kembali melancarkan ekspansi ke Kuwait. Pada tahun 1990, Saddam Hussein menawarkan inisiatif perdamaian. Irak akan mundur dari Kuwait jika semua wilayah pendudukan Israel di Timur Tengah dibebaskan. Israel harus mundur dari tanah Arab seperti Palestina, Suriah, dan Lebanon. Namun tawaran perdamaian ini ditolak keras oleh Amerika Serikat dan Inggris. Pada tahun 2003, Amerika Serikat memimpin invasi ke Irak. Tercatat ada sebanyak 160.000 tentara gabungan dari negara Amerika Serikat,
Inggris, Australia, dan Polandia yang melancarkan serangan kepada Irak dalam operasi yang bernama Operation Iraqi Freedom. Sesuai dengan namanya, operasi militer ini berdalih untuk membebaskan rakyat Irak, serta melucuti senjata pemusnah massal dan mengakhiri dukungan Saddam Hussein untuk terorisme. Hanya dalam kurun waktu kurang dari sebulan, pasukan Amerika Serikat berhasil menguasai ibu kota Baghdad dan menggulingkan patung Saddam Hussein yang fenomenal. Setelah era kediktatoran Saddam Hussein berakhir, Amerika pun segera melakukan pembenahan di Irak. Berdasarkan data yang telah dirangkum, dana sekitar 60 miliar dolar telah digelontorkan untuk membangun kembali Irak yang sudah porak-poranda akibat perang. Dampaknya memang cukup terasa. Di atas kertas, ekonomi Irak pada tahun 2004 masih tercatat di angka 36,628 miliar US dollar. Nilai yang tak jauh berbeda ketika Saddam pertama kali berkuasa. Kemudian, ekonomi Irak berangsur membaik pada tahun 2008 dengan produk domestik bruto atau PDB yang mencapai 131,614 miliar dolar Amerika Serikat. Hingga melaju pada puncaknya di tahun 2014 yang mencapai 234,648 miliar US dollar. Perekonomian Irak memang sangat bergantung pada ekspor minyak mentahnya. Aktivitas ekspor minyak ini menyumbang lebih dari 90% pendapatan negara. Setelah 2 dekade kepemimpinan Saddam runtuh, saat ini PDB Irak berada di angka 254,99 miliar dolar Amerika Serikat berdasarkan catatan situs statista.com. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2008 dengan nilai 310,35 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, catatan angka dalam statistik tersebut tidak sesuai dengan kondisi hidup masyarakat Irak. Pasukan militer Irak sejumlah 400.000 prajurit dibubarkan Amerika Serikat setelah runtuhnya rezim Saddam Hussein. Hal ini membuat mereka saling adu kekuatan. Berbagai kelompok militan bermunculan dan saling bertempur, sehingga menimbulkan perang saudara. Dari sini juga lahirlah ISIS, penanda kebangkitan baru terorisme global yang menjadikan negara barat sebagai target utamanya. Seluruh kekacauan ini membuat warga Irak telah terbiasa dengan situasi kekerasan tanpa henti dan serangan teror yang mematikan. Ledakan bom terus terjadi hampir setiap hari. Kota-kota penting seperti Baghdad dan Tikrit terus bergejolak. Nah, pertanyaannya, apakah aksi kekerasan merupakan bagian dari kebudayaan negara ini? Berdasarkan catatan Wikipedia, Irak terbagi menjadi 5 daerah budaya. Di bagian utara dihuni oleh suku Kurdi yang berpusat di kota Arbil. Untuk negara yang terkenal dengan konfliknya, penduduk suku Kurdi sebenarnya tergolong ramah. Di pasar bersejarah kota Arbil misalnya, ada tradisi unik di mana pembeli pertama hari itu bebas membayar semampunya. Wah, tradisi ini lazim dikenal dengan istilah istifa yang berarti pembuka. Orang-orang Kurdi juga menggunakan pakaian tradisional yang unik. Kostum untuk pria itu terdiri dari celana panjang yang disebut dengan salwar, dengan atasan kemeja lengan panjang dan rompi. Sedangkan para wanita memakai gaun panjang yang bernama soran. Terkadang dipadukan dengan atasan blus lengan panjang. Nah, ternyata orang-orang yang hidup di Irak jauh lebih beragam dari apa yang kita bayangkan selama ini. Irak sempat juga mengalami ledakan populasi pasca perang. Dan saat ini, situs worldometers.info mencatat total populasi Irak itu sebanyak 45.504.560 jiwa. Penduduk asli Irak, sebagian besarnya itu adalah orang Arab yang terpisah menjadi 2 golongan, yakni Syiah dan Sunni. Selain itu ada juga beberapa kelompok etnis lain seperti Kurdi, Turkmenistan, Assyria, Yazidi, Shabak, Armenia, Mandaean, Sirkasia, dan Kaulia. Namun jumlah mereka itu hanya sekitar 5% dari total penduduk. Itu sebabnya bahasa utama yang digunakan di Irak adalah bahasa Arab Mesopotamia dan Kurdi, diikuti oleh dialek Turkoman Irak dan bahasa Neo-Aramaik. Ada juga bahasa minoritas kecil lainnya, seperti Mandaik, Shabaki, Armenia, Kirkasian, dan Persia. Selain keragaman penduduknya, Irak juga tergolong negara yang cukup luas. Wilayahnya itu memiliki luas 437.072 km persegi, menjadikannya sebagai negara terbesar ke-58 di dunia. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut,
Turki di utara, serta Iran di timur. Gurun pasir berbatu menutupi sekitar 40% wilayah Irak. Sementara 30% lainnya merupakan daerah pegunungan yang sangat dingin. Titik tertinggi negara ini berada di Cekhdar dengan ketinggian 3.611 meter. Irak juga memiliki garis pantai kecil berukuran 56 km di sepanjang Teluk Persia. Di sekitar pantai ini, dulunya pernah ada rawa, tetapi banyak yang dikeringkan pada era 1990-an.